Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita kembali di Ustaz menjawab hari Ahad yang baik ini. Abi ada pertanyaan tadi ya? Ada. Tentang apa? Berapa orang tak tahu. Ada orang tanya sama Abi begini Ustaz. Abi, apakah tasawuf Abi? Dia tanya tasawuf tu apa, mana tasawuf? Saya bilang sama dia. Bilang tasawuf, kalau kita tidak bertasawuf, ibadah kita belum pas, belum sempurna. Itulah Ustaz pertama. Coba uraikan Ustaz antara tasawuf. Jadi tasawuf itu sebuah cabang ilmu di dalam Islam yang tujuannya untuk memperhalus budi pekerti. Ya. Kalau orang bertasawuf juga dibolehkan, tidak masalah. Tapi kalau tidak bertasawuf juga tidak mengurangi sedikit pun amalan kita. Ya. Karena dasar tasawuf itu akhlak. Jadi orang yang berakhlak mulia itu Termasuk tasawuf. itu sudah perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Ada ulama-ulama di Aceh ini yang bertasawuf. Ada juga yang tidak. Gitu. Misalnya kita dengar Abu Kutakrung itu bertasawuf. Abu Tumin tidak. Jadi tidak masalah tuh. Ada juga misalnya Abu Krungkali bertasawuf. Abu Mudawali bertasawuf. Tetapi yang setingkat setara dengan beliau waktu itu Abu Indrapuri tidak bertasawuf. Abu Jafalang Jabat tidak bertasawuf. Abu Lambirah tidak bertasawuf. Pada orang ibadat, bukan. Dan itu kan. Iya. Ada Ustaz begini dia bilang tu, kalau orang sudah ulama kuat tasawuf itu sudah keramat dia bilang. Jadi itu dia yang bilang tu. Jadi keramat itu apa, saya tanya sama dia orang tu. Jadi keramat itu adalah satu pangkat yang diberikan oleh Allah SWT kepada para ulama. Ya. Apakah ulama itu bertasawuf atau tidak? Kalau sudah diberikan keramat oleh Allah, dia akan keramat. Tetapi kalau tidak diberikan keramat oleh Allah, walaupun syekh tasawuf juga tidak keramat gitu ya. Baik pemirsa JTV, kita ada pertanyaan nih dari Musafaratul Ardi. Ya, ini seorang tokoh tasawuf juga di Aceh. Saya tahu beliau ini, bapak ini kerja di kantor gubernur. Beliau sangat suka kepada ilmu tasawuf. Ya. Beliau bertanya, ini menarik sekali. Kemana ya? Ini dia. Ya. Bapak Musyafaratul Ardi bertanya, ya, salam Ustadz. Ya. Tadi saya waqafa billahi syahida. Tadi saya menyimak apa yang Ustadz ceritakan. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah ulama-ulama Aceh dulu ada bertasawuf atau tidak? Karena saya baru dengar ada tasawuf baru-baru ini. Setelah kita ceritakan dari uraikan tadi kan. Jadi Bapak Musyafaratul Ardi di Tibang Aceh, di Tibang Banda Aceh, kami menjawab begini. Setahu kami, ya, tasawuf itu sudah masuk ke Aceh di zaman dulu, di zaman kerajaan Samudra Pasir sudah masuk tasawuf. Jadi seorang ulama besar dari Samudra Pasir, dasarnya beliau itu dari Singkil, dari Barus, tapi alimnya di Samudra Pasir. Itu Syekh Hamzah Pansuri, bertasawuf. Ya. Kemudian murid beliau yang cukup terkenal, Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani, juga bertasawuf. Gitu kan? Kemudian ada dua ulama besar lagi yang sangat terkenal, Syekh Nuruddin Araniri, bertasawuf juga. Ada lagi murid Syekh Nuruddin Araniri cukup terkenal, Syekh Syahkuala. Syekh Abdul Rauf Syahkuala juga bertasawuf. Jadi tasawuf sudah masuk ke Aceh sejak zaman dulu, dan tasawuf yang masuk ke Aceh itu dikembangkan oleh murid-murid beliau sampai sekarang. Makanya pesantren Labuan Haji ada tasawuf. Jadi Abu Mudawali itu orang penganut tasawuf, ya. Begitu juga Abu Krungkali penganut tasawuf, Abu Tanuh Habe penganut tasawuf. Jadi Aceh dengan tasawuf itu tidak masalah.
Tidak masalah sama sekali. Cuma yang bermasalah kalau ada tasawuf tanpa sanadnya, yang dibuat-buat tanpa melebih-lebihkan. Tidak sesuai dengan tasawuf muktabar, itu harus ditolak di Aceh. Dibuat-buat. Dibuat-buat. Lebih-lebih. Ya, tidak berdasarkan sanad sampai misalnya kepada siapa. Kalau misalnya tasawuf yang dikembangkan oleh tarikat Naqsyabandiyah, itu jaminan tidak dosa. Tidak salah. Begitu juga tasawuf yang dikembangkan oleh Abdul Qadir Jailani, itu juga boleh. Tasawuf yang dikembangkan oleh Imam Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi, itu boleh berkembang di Aceh. Tetapi tasawuf yang diharamkan di Aceh adalah tasawuf yang ghairu mu'tabar. Misalnya ada tasawuf dari Mansur Al-Halat, dari Baghdad, yang menganut wujudiyah. Itu sesat, menyesatkan, dan tidak boleh lagi hidup di Aceh ini. Jadi nanti pimpinannya mengakui dirinya sudah jadi Tuhan. Ana al-haq, aku Allah. Apa Allah? Yang angkat macam jadi sanjung. Macam lebih-lebih kan. Melebihi daripada Rasulullah. Itu tidak boleh berkembang di Aceh. Jadi demikian Bapak Musafaratul Ardi dari Kampung Tibang. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan berguna bagi kita. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, Abi langsung bertanya ya. Iya. Nampaknya tidak cuma satu aja pertanyaannya. Jadi begini, satu aja. Nah, ada pertanyaan lagi. Kadang-kadang ada juga orang seperti Ustaz bilang, ada ulama, ada tasawuf, ada tidak. Jadi tasawuf itu ranting daripada ibadat, otak ibadat. Bukan barang siapa yang tidak tasawuf, bukan tidak kuat iman. Nah itu. Jadi tasawuf cabang lain, cabang ibadah. Kemudian begini Ustaz. Ada orang menganggap itu melebih. Berdoa di kuburan itu macam mana Ustaz? Di kuburan berdoa tu, meminta di kuburan tu. Pernah saya lihat tu. Iya. Baik pemirsa JDV yang dirahmati Allah, dalam Islam ada dua pendapat tentang berdoa di kuburan. Dengan makna tawasul. Ya. Ada orang bertawasul dengan kuburan Syekh Kuala misalnya. Atau kuburan Tengku Dianjung, atau kuburan Abu Indrapuri, macam-macam lah. Ya, bertawasul. Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat kuburan Abu, kuburan Abu Krungkali, atau Abu Syekh Kuala, berilah anakku ini cerdas, dia mampu membaca Al-Quran. Ya, begitu katanya. Itu tawasul namanya. Tawasul. Tawasul itu. Memperantara lewat ulama itu kira perantara. Jadi sebagian ulama Syafi'iyah ini menganggap boleh bertawasul dengan ulama-ulama yang telah meninggal dunia. Masalahnya ada juga pendapat ulama yang tidak boleh bertawasul. Langsung meminta Allah. Tidak boleh bertawasul kepada ulama yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau ulama itu masih hidup boleh. Gitu kan? Ya petunjuk dia. Petunjuk lain tu. Macam-macam lah ada minta ilmu tu, minta doa dari orang lain, bukan kita langsung berdoa. Jadi waktu sudah habis, sayang sekali jam 10 ya. Jadi insyaallah lain kali kita bicarakan tentang tawasul, tentang petunjuk, apalagi sudah dekat orang petunjuk haji. Jadi insyaallah kita akan ceritakan yang akan datang ini. Pemirsa hanya sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada Abi Husaini. Kita tutup acara ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.